sebenarnya anak muda pada umumnya, tapi specifically anak NU ya gitu kan. Kalau peluangnya itu sebenarnya 99% ada peluangnya. Kreatif itu maksudnya adalah bagaimana kita selalu bisa mencari solusi atas setiap permasalahan. Jadi nggak harus keren gitu. Kalau bisa nyelesain masalah, berarti kita tuh kreatif gitu. Nek wong liya iso, apa aku kudu kene? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Suara NU dimanapun berada, bagaimana kabar pada hari ini? Pemirsa, edisi hari ini kita bersama narasumber muda, energik, cantik, dan tentunya sudah go internasional. Di depan saya sebutkan atas nama Anjani Amitya Kirana. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Beliau sering dipanggil, Beliau sering dipanggil dengan nama sapaan yang familiar, yaitu Kak Anya tanpa Geraldine gitu Kak ya. Baik Kak Anya, muda, fresh, cantik nih, go internasional, berada di World Bank. Nah, pertanyaan saya, masuk NU dulu atau go internasional dulu? wah, pertanyaan yang seru ya. Seru dong. Semua di Suara NU seru. Jadi gimana nih? Okay. NU dulu atau internasional dulu? Ini kayak telur sama ayam kayaknya. Mana yang lebih dulu gitu kan? Ya, tapi mungkin nyeritain sedikit kali ya. Boleh, Sebetulnya boleh. kalau dari sisi historical atau dari sisi apa? Ibaratnya keluarga, dari keluarga ibu itu memang banyak kader-kader NU dari Kader keluarga NU, ibu. dari keluarga. Kebetulan asli Blitar. Oh, gitu. Jawa Timur. Ya, Hai Jawa wong Timur. Jawa, wong Jawa. Nggih. Ya, jadi ada yang kebetulan kader muslimat juga, terus Baik, ada pagar nusa gitu ya, eyang-eyang gitu. Tapi kalau saya sendiri terus terang awal mula nggak terlalu tahu waktu kecil gitu ya, ada ini ada itu gitu. Jadi boleh jujur juga. Boleh waktu banget. SD-nya Muhammadiyah. Kok iso? Soalnya waktu itu apa ya? Karena lembaga pendidikan yang terdekat Nah, atau iya, dianggap benar sih. untuk nyaman lah. Iya, jadi Kak Anya memang ya. orang tua kan kepingin kalau basic ya dari TK sebetulnya TK, SD itu kan fondasinya harus kalau bisa belajar agama juga gitu ya Baik, di situ. baik. Nah, makanya disekolahin sekolah Islam gitu. Waktu TK juga, SD juga gitu. Dan kebetulan SD-nya di Muhammadiyah 4 Surabaya. Kebetulan yang terdekat memang Iya. SD Muhammadiyah. Baik. Betul, gitu. Jadi sempat jadi kader Muhammadiyah juga dulu. Boleh jujur lagi? Boleh dong. Sebenarnya Eyang Putri dari Bapak asli Jogja, kader Aisyah. Ini menarik pemirsa. Dari ibu kader muslimat ya kan, dari Eyang Putri Bapak Aisyah. Ini perpaduan Muhammadiyah NU nih. Muhammadino ya kalau kerennya sekarang. Muhammadino. Iya. Ya itu sih sebenarnya kalau dari sisi orang tua memang lebih kepada ya pastinya ya kita pokoknya harus tahu roots juga kan gitu. Iya, Jadi betul. diceritain lah gitu, Betul. diceritain terus ya kebetulan juga curious juga gitu ya. Saya coba cari-cari juga gitu. Nah, sampai di satu titik sebenarnya ngomongin mana dulu nih, internasional atau itu kan Masuk atau NU masuk dulu NU. nih, iya. Pada saat kuliah, nah kuliahnya tuh kan di Belanda, di Den Haag nih. Keren. Gitu. Jadi kenapa di situ tuh pasti awal mulanya dari situ sih yang ngebawa akhirnya bisa kerentetan ini gitu. Tapi kalau boleh tahu, di Belanda menggunakan bahasa Belanda atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris tapi wajib belajar bahasa Belanda sama satu bahasa Eropa lainnya. Kebetulan waktu itu ngambil Perancis sih. Tapi udah lupa kayaknya sekarang. Kalau Belanda masih ingat. Belanda masih ingat ya? Oke, Iya. oke. Nah itu tuh waktu sebelum berangkat ibu sama bapak tuh pesan kalau sampai sana cari masjid gitu. Cari masjid dan kebetulan sampai sana ke masjidnya itu masjid Indonesia namanya Al Hikmah, banyak warga Nahdien di sana gitu. Jadi di Belanda di Al Hikmah. Ya, nama masjidnya Masjid Al Hikmah. Kalau boleh tahu di jalan apa itu? Mungkin di dekat tetangga rumah kita ya ada jalan yang sama. Siapa tahu ada Masjid Al Hikmah Belanda juga. Di alamatnya di mana itu Kak? Kalau boleh tahu. Al Hikmah itu di lupa Heiswijksplein kalau nggak salah. Heiswijksplein. Heiswijksplein. Oke, kalau dari nggak salah namanya ya. kayaknya daerah selatan ya.
Den Haag Selatan ya kan. Nah di situ banyak banget warga Nadine, terus juga kenalan sama banyak orang Indonesia yang udah tinggal di sana, dan kebetulan banget deket sama salah satu sahabatnya Gus Dur, gitu. kiai yang ada di Den Haag di Belanda itu, dan di tahun kedua kuliah tuh sempat tinggal bareng keluarga beliau gitu. Oke, sempat menjadi keluarga. Iya, beliau jadi di Belanda ya. ya, jadi kan tahun pertama kuliah biasanya datang tuh masih di kayak apartemen student gitu kan. Terus karena inget banget tuh baru datang, terus hari Sabtunya langsung ke masjid tuh gitu. Nah itu ketemu dengan semuanya dan itu anget banget gitu kan pastinya gitu. Iya. Terus ketemu beliau. Nah di tahun kedua itu ditawarkan untuk tinggal bersama keluarga beliau gitu. Masya Allah, dapat keluarga baru di Belanda. Kalau boleh tahu, menjadi mahasiswa Belanda, ini kan saya kira tidak semua warga Indonesia berkesempatan nih. Bagaimana ceritanya Kak Anya sampai Belanda? Iya ya. Iya, itu gimana? Itu waktu berangkat itu kebetulan masih berusia 17 menuju 18 tuh. Still young. Iya, dan dari kecil sampai umur segitu nggak pernah keluar negeri. Jadi sekalinya keluar negeri itu langsung ke Belanda. Iya. Tapi memang nggak tahu kenapa ya, mungkin karena waktu kecil ari-arinya itu dilarung ke laut ya, jadi kepengen ya bisa jadi ari-arinya udah nyampe Belanda duluan. Kepingin banget gitu ngelihat, kalau kebetulan kan suka nonton film gitu, terus abis itu musiknya suka musik klasik gitu, dan di situ kan kalau kita tahu musik klasik banyak dari Eropa gitu. Nah itu tuh kayak seru ya gitu, kayaknya kok pengen banget gitu kalau misalnya bisa keluar gitu, apalagi sebagai orang Indonesia nih, orang Surabaya waktu itu kan pengen banget gitu. Nah akhirnya waktu SMA sebenarnya kepingin ikut program exchange yang AFS itu. Jadi ada AFS itu kan ke Amerika kebanyakan gitu, terus mau minta daftar nih ke ibu ke bapak gitu, belum dikasih, ngomongnya katanya nanti aja kalau kuliah gitu. Akhirnya keturutan ketika kuliah. Akhirnya keturutan, walaupun agak shock mereka karena kok serius nih anak nyari gitu kan. Ibaratnya waktu mau lulus SMA itu saya cari-cari, jadi ada education fair gitu. Pokoknya nyari aja, emang pengen kuliah ke luar dan specifically pengen ke Eropa memang gitu. Artinya where there is a wish there is a while gitu ya. Iya, betul banget. Karena karena terlalu ngetek ya kalau orang Surabaya. Iya benar. Pengen rek ngono gitu. Aku kudu ngene rek gitu ya kalau bahasa Surabaya. Baik, terus beasiswa atau? Nah, jadi waktu daftar itu kan daftar interview segala macam dapat, tapi memang waktu itu belum ada beasiswanya gitu. Jadi ada biayanya, tuition fee untuk kuliah. Terus orang tua nge-challenge lagi gitu, bilang ya boleh tapi asal biaya sekolahnya jangan ditanggung gitu. Maksudnya bisa nggak kamu cari sendiri gitu. Waduh gitu kan. Tapi karena udah pengen banget, ya udah nyari informasi, ternyata ada yang bisa nge-cover tuition fee. Tapi untuk biaya hidup nggak di-cover. Jadi akhirnya setelah apply dapet, ya orang tua akhirnya ya udahlah, emang anaknya mau gitu kan. Jadi dikasih lah berangkat gitu. Keren, ini luar biasa pemirsa. Artinya anak muda umur 17 tahun, ya kan? Baru itu kayaknya baru ulang tahun Sweet 17 ya. Langsung dikasih challenge untuk cari biaya sendiri sekolah di Belanda, dan itu nggak murah kan? Iya, dan hidup di Belanda juga nggak murah ya. Kayaknya kalau di sini kita makan sego pecel masih bisa 10.000, di sana mineral kali 10.000. Benar. Tapi ternyata biaya hidup di sana sama Jakarta ya, sama. Oke, saya sudah bisa hidup di Belanda. Baik, pemirsa, ini menarik tentang Kak Anya ini. Sudah go internasional, kemudian dari ceritanya mix antara Muhammadiyah dan NU dari keluarga, memutuskan kuliah dan aktif di NU, bertemu dengan saudara-saudara di Masjid Al-Hikmah. Apa yang pertama kali Kak Anya ikuti dari kegiatan-kegiatan Al-Hikmah? Iya, jadi di Al-Hikmah itu menariknya karena mungkin orang Indonesia kan sedikit, nggak terlalu banyak pastinya ya. Walaupun Belanda salah satu negara yang punya orang Indonesia paling banyak.
Tapi karena mungkin tetap kategorinya kan minoritas orang Indonesia di sana, akhirnya guyup banget gitu ya kalau kegiatan apapun itu, dan setiap Sabtu tuh pasti ada acara di Al Hikmah itu gitu. Jadi rajin banget, dulu sebutannya anak masjid jadinya setiap Sabtu tuh ke Al Hikmah. Padahal sebenarnya di sana tuh ya karena kumpul banyak orang teman-teman Indonesia. Bahkan sebenarnya anak-anak dari para orang tua yang sudah menetap di sana lama, yang tadi saya cerita misalnya sahabatnya Gus Dur, beliau kuliah bareng di Baghdad waktu itu, anak-anaknya kan sudah menjadi anak yang lahir, putra-putrinya menjadi anak yang lahir di sana gitu. Jadi secara bahasa Belandanya jago, bahasa Indonesianya oke gitu ya, dan jadinya saya bisa belajar bahasa juga bareng mereka gitu kan. Terus banyak anak-anak Indonesia lahir sana yang datang ke masjid, terus kita suka sharing akhirnya di situ. Di Al Hikmah tuh ada yang khusus untuk mualaf, ada yang untuk orang Indonesianya gitu ya, pengajiannya, terus ada yang untuk anak-anak remajanya gitu. Nah kebetulan karena masuknya ke yang anak-anak remaja, terus kita bikin nasyid juga di sana. Saya ikut jadi nasyid. Oke, jadi masih ada nggak rekaman video nasyidnya? Boleh di-share? Aduh, ada sih kayaknya ya. Coba nanti di-share. Kayaknya ada di YouTube deh. Waktu itu boleh. kita pernah ngisi ada satu conference di Swiss kalau nggak salah, itu tentang peace building gitu. Nah kebetulan kita ke sana. Gitu. Sebenarnya itu kan acara nasyid atau guyup ya, itu kan budaya Indonesia. Belanda sendiri melihat budaya Indonesia yang berada di sana, penerimaannya gimana? Ya, kalau ngelihatnya sih sangat welcome ya, ngelihat Indonesia itu bisa guyup, kemudian sangat gotong royongnya tinggi kayak gitu. Nah itu tuh dicontoh banget sih sebetulnya sama internasional gitu, dan itu nyambung juga sama ketika di kuliah gitu ya, kita masuk di dunia internasional multikultural, gimana caranya kita bisa merepresentasikan diri sebagai orang Indonesia, Islam juga gitu kan ibaratnya gitu, dan berbudaya. Dan sampai ada temen dulu inget banget kita gabungkan teman-teman, ada orang Finland, ada orang Polandia gitu. Dia tuh sampai nanya, pengen deh baca buku tentang Indonesia dan Islam gitu. Maksudnya mereka ngelihat Islam biasanya orang Timur Tengah modelnya gini gitu kan. Jadi mereka curious gitu ngelihat Indonesia. Jadi kayaknya dan mereka perlu belajar tentang Islam Nusantara ya. Itu sih. Oke. Kita nantikan buku Islam Nusantara berversi bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Sudah ada request artinya. Iya, itu sangat di request gitu ibaratnya. Baik. Dan yang membuat jadi nyaman banget sama NU, makanya ini jadi kayak telur sama ayam, yaitu NU kan bukan label yang ibaratnya lu nggak boleh sama gue gitu kan, ibaratnya gitu. Justru inklusifnya itu sih yang bikin terus wah ini pengen banget sih berkhidmat gitu. Jadi karena NU selalu welcome dengan siapapun yang masuk ya. Baik, kemudian masuk kembali ke Indonesia tahun berapa? Pokoknya berangkat itu tahun 2006 bulan Juni kalau nggak salah. Still sweet 17 ya. Habis ulang tahun langsung berangkat nih. Hampir ulang tahun, di akhir tahun pokoknya ulang tahun. Terus baliknya 2010, pertengahan 2010 gitu. Itu balik ke Indonesia. Langsung dapat pekerjaan atau buka usaha atau buka lapangan kerja? Oke. Ya, jadi mungkin selama 4 tahun kuliah itu juga nggak semulus itu kan pasti gitu. Saya juga pernah hampir di DO itu gitu. Jadi adalah namanya adaptasi gitu ya. Yang namanya nggak pernah keluar terus akhirnya harus ketemu yang multiculture, dan kebetulan kuliahnya itu banyak case study. Jadi banyak kita itu yang praktek kayak gitu, termasuk jadi mengenal beberapa perusahaan di sana yang kita harus ikut nge-solve problem-problem di perusahaan sesuai dengan bidangnya gitu ya. Terus sempat magang juga di salah satu e-commerce company di Belanda. Nah, pasti kan mikirnya kenapa nggak di sana aja, kok pulang gitu kan? Iya, kok pulang? Udah dapat kerja di sana, kuliah di sana, kok pulang? Iya. Di sana masih magang sih, belum apply. Jadi terakhir tuh pokoknya magang sebelum skripsi, terus selesai. Sebenarnya bisa reapply kan untuk ke situ, tapi akhirnya kenapa pulang? Jadi kebetulan waktu di sana tuh
mungkin karena kita semakin jauh tuh merasa semakin dekat kan sama negara kita Iya. gitu ya. Kayak Semakin ngerasa nasionalis banget. iya nih. gitu. Jadi kebetulan juga waktu di sana ngelihat komunitas Indonesia tuh bisa bareng, terus ngelihat mereka ibaratnya berkooperasi gitu ya. Nah di situ tertarik untuk nge-explore, pengen tahu di Indonesia tuh bisa apa yang bisa dibawa buat ke situ lagi instead of stay di sana, terus kan belum tahu, nggak punya network, justru networknya lemah di Indonesia. Oh, gitu. Gitu kan. Kalau di sana otomatis teman-teman dari yang di masjid, terus kebetulan juga suka ngumpul juga sama teman-teman yang pekerja migran di sana, kayak gitu-gitu. Terus ngumpul juga sama student-student pastinya ya, sama terus yang Indonesia dan luar gitu. Tapi di Indonesia nih saya nggak tahu nih kondisinya gimana, networknya apa yang bisa direpresentasikan di sini. Aku harus gitu. ngapain Iya, gitu ya kan. Jadi pulang tuh sebenarnya untuk menggali sih gitu sebetulnya Oke, gitu. belajar ulang nih. Sebenarnya belajar ulang gitu. Nah di situ pulang itu langsung memang interestnya itu ke ke community development. Waktu awal-awal tuh pengen lihat kondisi lah gitu. Karena memang S1-nya fokus di ekonomi ya. Nggak sebenarnya. Di apa? Kalau S1-nya sospol. Jadi Sospol. kalau jurusannya itu European Studies malahan. Tapi banyak ke international relation yang kayak gitu. Oke. Jadi nggak belajar ekonomi sebetulnya. Tapi orang tua dua-duanya ekonomi gitu. Nah di situ kepengen pulang untuk ya pokoknya pengen menggali lah gitu. Nggak apa-apa deh ngulang dari nol gitu kan ibaratnya. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa dibawa gitu. Toh jaringan di sana juga masih. Berhubungan baik gitu kan ibaratnya. Itu sih. Pertama kali kerja di Indonesianya ya. Iya. Kalau kerja di Belanda kan udah tadi magang. Di Indonesianya nih. Kalau di Indonesia itu jadi karena ngelihat kebetulan waktu di Belanda itu ngelihat di Eropa juga ngelihat banyak koperasi ya waktu itu. Kok di sini tuh koperasinya berkembang bagus, profesional, dan esensinya tuh kan kalau koperasi dari oleh untuk anggota gitu kan. Sebenarnya tuh esensi Indonesia banget yang guyupnya tadi gitu. Kalau ngelihat tadi di masjid tuh guyup segala macam itu udah menerapkan pola koperasi kan, gotong royong kayak gitu. Nah terus pengen tahu di Indonesia kebetulan ada rekanannya orang tua yang memang fokus di situ, di asosiasi tentang waktu itu koperasi syariah gitu. Di situ sih waktu pulang ke situ aneh kan ya. 2010 berarti langsung. Iya. Terus masuk di World Bank tahun berapa kayaknya? Ini jarang-jarang kader NU pemirsa perempuan berada di World Bank. Iya. Tahun berapa nih? World Bank itu pas COVID gitu. Pas COVID itu juga perjalanannya jauh gitu ya untuk sampai ke sini. Sebenarnya dari awal tuh kepengennya memang di International Development Agency gitu ya. Maksudnya mau di World Bank atau di mungkin kalau Jerman ada GIZ, kalau Amerika ada USAID, misalnya yang model-model kayak gitu, UN gitu kan. Tapi kan untuk masuk ke sana orang macam-macam path-nya gitu. Nah, kebetulan karena pengennya pulang ke Indonesia, pengen mengenal negara, jadi mulainya justru malah grassroots dulu kan gitu, koperasi syariah gitu, nggak ada hubungannya gitu. Jadi dari situ grassroots, tapi mencoba untuk menerapkan ilmu, maksudnya yang dipelajari gitu ya, walaupun ini grassroots dan berat banget gitu ya, langsung turun gitu. Iya benar. Tapi akhirnya ketemu link-link yang tepat kayak gitu, terus habis itu dan tetap bisa mewakili dari sisi internasional gitu, karena siapa yang mau mewakilin mereka gitu ketika harus berinteraksi atau membangun kemitraan sama luar dan lain-lain. Nah di situ akhirnya saya ambil peran itu gitu waktu awal. Apa nih kendala yang dirasakan dari sospol masuk ke koperasi? kayak aku misalnya dari tarbiyah S2 hukum terus masuk jadi penyiaran, itu kayaknya luar biasa jungkir balik. Ini apa yang menjadi kendala Kak Anya dari sospol koperasi dan sekarang menjadi konsultan di World Bank? Iya, sebenarnya sih kalau dari ditarik benang merahnya gitu ya, tetap kan di situ international relation, terus kebetulan aja European Studies, tapi dari garis bawah itu bahwa relation, partnership itu sebenarnya jadi core transformation yang kayak gitu-gitu. Jadi
core-nya itu, tapi kebetulan aja industrinya berbeda-beda. Dan itu pun I see. industrinya kebetulan saya fokusin gitu yang berhubungan sama misalnya ya kooperatif microfinance gitu. Terus kebetulan setelah itu fokus ke labor market. Jadi isu-isunya itu difokusin ke situ, tapi baseline-nya tuh sebenarnya sama apa yang saya coba penetrate ke isu-isu itu tuh sama gitu yang dilakukan. Artinya tetap penguatan di relasi. Penguatan di partnership, relasi dan transformasi. Oke. Jadi gimana caranya sebenarnya kan relasi tuh buat apa sih kalau nggak dipakai kan gitu kan? Benar gitu. banget. Banyak relasi tapi nggak bisa diolah ibaratnya gitu Iya, kan. iya. Olah tuh bukan berarti cuman kadang kan ada ya, nih kenalin selesai gitu. Nggak ada tindak Nah, lanjutnya. ataupun udah kalau udah kenalin tuh udah selesai bisa jalan sendiri. Nggak semua kayak gitu. Dalam part merelasikan itu ada part kita harus menggunakan pola berpikir strategis gimana biar jalan kan gitu. Iya benar. Gitu. Artinya sudah nyaman nih ya di Dengan antara apa kedua yang ini ya. diambil, iya, Kemudian Kak Anya ini kan juga menjadi salah satu bagian dari Lazis nih. Iya. Dari yang dulu hanya guyup di NU-nya, di Al-Hikmah, masuk di World Bank, kemudian masuk langsung di Lazis, di pusat lagi kan. Iya. Ada penyesuaian butuh waktu berapa lama nih? Iya. Itu menarik dan sebetulnya agak kaget ketika rekomendasikan ya Iya. pastinya gitu kan. Ibaratnya siapalah saya gitu kan. Gitu. Jadi pastinya menjadi beban pasti harus ada karena tanggung jawabnya tinggi ya gitu. Tapi mencoba sebisa mungkin mengimplementasikan sesuai dengan kemampuan pastinya gitu. Dan kebetulan memang kalau ngelihat dari tadi yang yang saya coba ceritain tuh kan emang suka sama hal-hal yang bisa menjadi sesuatu apalagi untuk grassroots atau untuk masyarakat gitu kan. Benar banget. Nah itu tuh matching banget gitu sama Lazisno kan tujuannya gitu. Jadi seneng banget sebenarnya gitu dapat kesempatan di situ. Dan kalau misalnya adaptasi sih karena mungkin sudah pernah sebelumnya gitu kan di Belanda juga berkumpul dengan teman-teman bukan teman-teman lah bapak ibu yang warga Nadien maksudnya. Insya Allah sih adaptasinya nggak terlalu berat dan kebetulan di Lazisno juga beliau semuanya pengurus tuh sangat welcome gitu. Oke. Baik banget. Oke Kak Anya, tadi itu kan tentang bagaimana Kak Anya bisa masuk sampai Belanda dan mengikuti pendidikan. Bisa masuk magang nih, kerjanya apa? Kemudian proses masuk magangnya gimana? Ada tantangan tersendiri nggak sebagai warga Indonesia magang di Belanda? Ya, sebenarnya kalau bicara tantangan secara umum waktu masa kuliah ya, terus juga tadi kan magang, itu isinya adalah batu terjal terus. Serius? Ya. Jadi bukan Iya. hal yang mudah sebenarnya? Enggak, sama sekali enggak mudah gitu. Ibaratnya Oke. kan biasanya tuh kalau melihat itu pas ujungnya ya, kan ujungnya udah sampai sini gitu. Tapi menuju atau on the way ke ujung itu ada beberapa hal yang dilalui pastinya gitu. Seperti sebelum magang ya, tadi saya cerita saya sempat hampir di DO. Bener. Jadi itu ceritanya baru 3 bulan nyampe sana. Oke. Ada satu mata kuliah yang namanya juga masih bahasa Inggris kan juga bukan yang bagus-bagus banget Bukan gitu ya. bahasa ibu kita Bukan juga. bahasa ibu walaupun IELTS-nya masuk, tapi tetap lah gitu. Tetap ketika di sana ya pasti akan berbeda gitu kan. Kita mengimplementasikannya dalam keseharian, dalam menulis gitu. Nah, itu agak berat waktu di namanya tuh mata kuliahnya academic writing. Memang nulis gitu. Oke. Jadi di tahun pertama tuh ada mata kuliah wajib yang harus lulus sebetulnya gitu. Jadi dia harus lulus, ibaratnya mau semua mata kuliah selama tahun pertama itu lulus, kalau satu itu aja nggak lulus, Nggak bisa. nggak bisa lanjut. Dan itu kelupaan. Dan itu bukan kelupaan tapi Sengaja ditinggal. gagal, nggak tetap. Oke, Jadi di gagal. 3 bulan pertama dapat dosen yang kebetulan dosennya tuh kenceng gitu. Killer ya istilah Iya, sekarang. jadi dia tuh nilainya tuh coret 1. Itu baru 3 bulan tuh. Ya Allah gitu kan, nggak ada siapa-siapa di sana gitu. Oke. Wah itu benar-benar masa drop banget gitu.
Tapi kebetulan kan sama keluarga juga selalu komunikasi gitu, dan orang tua itu nggak pernah yang ibaratnya modelnya begini gitu, ibaratnya tuh selalu mendengarkan gitu. Jadi kalau misalnya pas cerita ini ada kondisi kayak gini gitu, itu dikembalikan lagi, ya menurut kamu gimana baiknya gitu. Kalau ini kan pilihan kamu dulu, jadi cerita tuh udah langsung nggak mau di sini lagi gitu. Berarti sempat Ibaratnya ngalami putus asa juga? ada karena baru dateng gitu kan, kaget gitu, Oke, masih oke. adaptasi masih apa, tiba-tiba langsung dikasih nilai yang jelek banget gitu. Terus dosennya juga ngomong langsung gitu, kamu kan orang ibaratnya dia ngomong sampai kamu kan orang Asia gitu ya, orang Asia itu belajar bahasa Inggris tuh susah banget, nggak yakin saya kamu bisa lulus, kamu pasti di drop out. Makin Lah, putus digituin. asa, Iya ya kan? namanya, wah kasih tahu nggak ya, spill nggak ya namanya? Nggak ada yang ngerti juga Iya di nggak sini ada, kan? namanya Iya. Belanda banget. Namanya. Nah itu, nah terus akhirnya sama orang tua dibalikin, ini kan pilihan kamu, waktu kuliah juga kan saya yang milih gitu. Jadi sekarang dikembalikan, mau gimana, solusinya apa menurut kamu gitu. Nah di situ terus bilang, ya udah semua pelajaran tahun pertama coba saya tetap terusin, tapi mungkin nanti kalau nggak bisa lulus mau pindah gitu, jadi harus pulang gitu. Itu yang saya Itu sampaikan ke putus orang tua. asa di tahun pertama? Tahun pertama, itu baru tahun pertama. Terus orang tua bilang, tapi tetap diambil semua kan mata kuliahnya? Iya diambil, iya soalnya kalau nggak diambil saya nggak bisa ditransfer kan nilainya. Oke. Jadi beliau tuh nggak mematahkan semangat, ya udah nggak apa-apa, terusin, terus nanti mau pindah juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kamu tahu apa yang menurutmu paling enak lah gitu buat saya. Udah tuh terus sampai setahun ternyata lulus semua kecuali sih itu. Emang udah itu udah Materi berat banget ya bagi orang Asia ya. ternyata dan dosennya emang udah tiap kali coret gitu, emang udah kayak nggak suka gitu. Nah akhirnya karena semua lulus dan cuman itu yang dapatnya 4 ya, harus di atas 6 kan, 4 berarti udah nggak bisa. Tapi akhirnya saya ngelihat bisa banding. Jadi setelah tahun pertama saya bikin surat gitu untuk banding ke kayak courtnya sekolah gitu, kasih kesempatan lagi dong setengah tahun ke depan untuk saya nyelesain ini gitu. Nanti kalau nggak lulus pulangin nggak apa-apa, tapi kalau saya lulus saya boleh lanjut ya. Nah itu sampai bikin ada kayak sidangnya kayak gitu-gitunya tuh. Nah alhamdulillahnya ya akhirnya bisa terus jalan. Itu baru satu. Jadi setiap tahun tuh ada aja sih gitu. Ya memang sekolah di sana nggak mudah nggak berarti mudah, ya. Terus ibaratnya mau magang itu juga kan tadi ceritanya kali ini kan gimana nih orang Indonesia nyari magang, Iya, pasti gimana? iya kan pasti prioritasnya orang lokal dulu dong gitu ya. Terus Apalagi dengan bahasa yang benar tidak mudah dipahamin juga. orang lokal Belandanya, kalau enggak Eropa sekitarnya itu kan udah banyak tuh. Terus Ujuk-ujuk kita nih Asia masuk iya, ya kan? nah itu tuh struggling banget nge-apply ke banyak tempat gitu. Tapi akhirnya dapat di satu tempat itu di Amsterdam waktu itu, dan tinggalnya kan Den Haag. Jadi Jauh dapat nggak itu? Den Haag, sebenarnya kalau naik kereta cuman 45 menit. Oke. Tapi kan tetap aja nih harus cari tempat kan berarti. Nah itu kan dapat nih gitu. Terus harus siap-siap apa segala macam gitu. Tapi untungnya sih karena banyak temen di sana gitu. Jadi alhamdulillah dapet kayak gitu sih. Itu benar-benar apa ya di sana tuh ya akhirnya emang yang tadi yang coba dipelajari itu diimplementasiin di situ gitu, ibaratnya kan life skill lah ibaratnya. Ini luar biasa banget ya, sendiri tantangan, kemudian harus memberikan solusi untuk diri sendiri artinya ya. Iya itu tuh yang sama seperti misalnya masalah keuangan gitu kan. Kita kan ada biaya hidup, ada apa. Nah orang tua memang ada kasih, tapi saya mencoba men-challenge diri gitu setelah melalui 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun, coba ngomong ke orang tua, boleh nggak kerja gitu, maksudnya jangan dikirim lah ibaratnya gitu. Jadi jangan dikirimin, justru menantang diri sendiri nih. Jangan dikirimin gitu untuk biaya hidup. Coba mau cari kerja segala macam, walaupun udah sempet nyoba kan kerja jadi waitress pernah gitu. Pernah waitress di salah satu restoran Indonesia di sana. Terus ngajar musik waktu itu ada karena di masjid ketemu ada anak-anak kecil kan yang lahir sana, orang Indonesia atau campuran yang lahir sana. Mereka kepengen belajar main musik piano kebetulan. Terus akhirnya
ya udah ngajar Bisa piano gitu. berarti Bisa. Oke. Terus abis itu bersih rumah pernah juga gitu, kayak gitu. Jadi pokoknya kerjaan kalau di Belanda sih harusnya gampang ya nyari kerjaan gitu, karena banyak restoran Indonesia, banyak orang Indonesia yang tinggal sana. Terus jadi kalau mau cari side job untuk part time itu bisa banget gitu. Oke. Iya. Kak Anya, gimana peluang anak muda NU? Nah ini tadi ada titipan pertanyaan ini. Yang itu ya? Ini pertanyaannya langsung, oh my god, langsung gitu kan. Oke, bagaimana peluang anak muda NU nih untuk bisa berkiprah di kancah internasional seperti Kak Anya? Coba. Karena kan masing-masing orang beda ya prosesnya ya. Iya benar sih. Oke, gimana nih menurut Kak Anya peluangnya anak muda NU? Ya, sebenarnya anak muda pada umumnya, tapi specifically anak NU ya gitu kan. Kalau peluangnya itu sebenarnya 99% ada peluangnya. Catat pemirsa, 99% ada peluang untuk anak muda NU, tapi 1%-nya. Iya, 1%-nya harus gimana ini? 1%-nya itu balik ke dirinya sendiri sih sebetulnya. That's gitu. right. Karena ada di dalam NU tuh kayak udah masuk ke dalam kolam dengan penuh potensi gitu. Sebetulnya gitu kan. Dari sisi apa jaringannya, dari sisi kan pasti relasi-relasinya, terus juga expertise banyak juga sebetulnya di NU, terus juga dari sisi power ya sebetulnya gitu kan pasti juga ada gitu. Siapa sih yang nggak tahu gitu, organisasi terbesar. Jadi sebenarnya anak muda NU tuh harusnya bisa mengoptimalisasikan sekarang yang 1% tadi yang ada di diri. Kalau itu sudah all out gitu, yang 99 ini tinggal narik aja cepet itu, insya Allah. Nggak sulit sebenarnya. Nggak sulit, ya. peluang itu besar banget, peluangnya besar banget gitu. Tantangan ketika anak muda dihadapkan dengan kebutuhan zaman yang harus go internasional nih mau nggak mau nih. Menurut Kak Anya, 1% tadi kemudian melihat tantangan itu apa? Ya, sebenarnya kalau untuk yang sekarang nih, apalagi teman-teman Gen Z gitu ya, yang terus yang digital native. Kalau kita kan kita nggak ya? Bagian. Gue doang ya. Nggak, kayaknya kita dulu ya. Ibaratnya dulu kita sempat kan. Masih masuk Gen Z nggak? Milenial ya, udah agak tua dikit lah ya. Agak tua dikit Okay. ya kan. Waktu dulu kita sempat mengalami masa yang analog. Ibaratnya kita belum ada internet, belum ya kan ada. pernah gitu. Makanya nonton TV masih satu bareng-bareng. Iya benar gitu. Makanya tadi cerita gimana bisa seneng ke global. Kalau sekarang kan lihat di YouTube, maksudnya lihat di platform-platform gitu kan. Kalau dulu lihat di mana, paling di film, di TV gitu kan, terus dengerin musik, paling kayak gitu. Nah sebetulnya enaknya anak sekarang itu fasilitasnya tuh udah luar biasa banget dengan mudah era digital, diakses, gitu. Tapi biasanya kan gitu ya, semakin banyak fasilitas kita makin males biasanya. Saya soalnya gitu banget sekarang. Saya soalnya gitu kan. Tapi gimana caranya kita nyambuk diri terus aja sih gitu untuk bisa terus curious gitu. Soalnya sebenarnya tantangan itu tuh kalau saya coba summary-in tuh bisa dijawab sama ada namanya skills for the future gitu. Jadi ada soft skill yang ibaratnya harus dimiliki oleh semua orang gitu. Dan sebetulnya itu kita di masing-masing orang tuh pasti punya skill pasti itu punya, gitu. Iya. Tinggal mau ngasah apa enggak. Itu kayak bagian dari multiple intelligence Betul, yang ada dalam diri kan. betul. Ya? Nah misalnya kayak kita bicara skill bahasa itu kan hard skill ya gitu. Iya. Kita belajar bisa, tapi kalau kita nggak punya 4 ini, ada namanya 4C. Jadi yang pertama tuh critical thinking. Jadi kita bisa berpikir kritis gitu kan. Akhirnya kalau kritis kan kita jadi pengen tahu, kita jadi ini gitu. Tapi nggak cuma kritis doang nih, kita harus kreatif. Nah kreatif tuh kadang-kadang orang mikirnya, oh ini yang kreatif tuh yang keren-keren gaul-gaul gitu ya, yang artsy gitu. Nah padahal karya gitu. Nah padahal kreatif itu maksudnya adalah bagaimana kita selalu bisa mencari solusi atas setiap permasalahan. Jadi nggak harus keren gitu. Kalau bisa nyelesain masalah, berarti kita tuh kreatif gitu. Jadi kalau kritis kita udah nemu nih, kita ngeliat kan kondisi, berarti ada sesuatu yang gue kritisi nih. Habis itu saya cari solusinya gitu. Kreatif bener, gitu. Bener. Habis itu C yang ketiga itu communication.
komunikasi. Oke. Nah. Diam doang nggak bisa nih mencari solusi. Iya gitu. Jadi habis cari solusi, communication kadang ada yang pernah kalau kita lagi ngobrol gitu, tapi saya nggak suka ngomong. Loh, communication tuh nggak harus selalu bisa public speaking. Betul. Gitu, tapi bagaimana kita bisa mendengar dan menyampaikan kan. Nah, menyampaikannya bisa lewat apa aja gitu. Misalnya kita nggak bisa ngomong, tulisan kah? Apa banyak gitu, Iya, channel banyak gitu kan media untuk communication. untuk menyampaikan, betul. Nah, yang terakhir collaboration. Jadi kalau di zaman sekarang masih merasa bersaing sama yang lain atau competition gitu ya, kayaknya tantangan tadi jadi berat gitu. Tapi kalau kita selalu berpikirnya kolaboratif, kolaborasi, tantangan tadi insya Allah bisa di. Begitu pemirsa, catat 4C untuk generasi muda masa kini menuju go internasional. Itu ya bahasanya ya. Critical thinking, creative, communication, collaboration. Baik pemirsa, ini 4 hal yang harus diingat oleh generasi muda dan diterapkan biar bisa menjadi seperti Kak Anya berikutnya. Baik Kak, saya mau Kak Anya menyampaikan motivasi untuk generasi muda yang juga menyaksikan podcast Suara NU pada hari ini. Boleh pakai bahasa Belanda. Enggak, soalnya kalau teman-teman saya taunya saya tuh demotivasi bukan motivasi. Oke, berikan demotivasi kepada generasi muda yang sedang menyaksikan podcast Suara NU. Baik Kak? Iya, oke. Mau pakai bahasa Prancis, bahasa Belanda? Pakai bahasa Indonesia kali ya. Jawi? Nanti. Oh Jawi. Jawi ya iso. Monggo. Yo Jawi wae yo. Boleh. Nek wong liya iso, apa aku kudu kene? Nah, oke. Artinya kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Sebenarnya itu esensi kenapa kita jangan bersaing sama orang lain, tapi kita fokus diri kita tahu kita tuh kelebihannya apa, kelemahannya apa, terus kita bisa tahu nilai kita apa. Jadi bisa kolaborasi sama orang lain, karena orang lain pasti ada yang lebih jago. Tapi yang lebih jago itu mungkin dia punya kekurangan yang kita yang jago, gitu kan. Sepakat. Maaf ya, saya demotivasi semuanya. Demotivasi podcast Suara NU kali ini dimenangkan oleh Kak Anya. Baik Kak Anya, ini saya kira bukan menjadi podcast terakhir ya, tapi ini pertama bertatapan langsung dengan saya. Dan saya sampaikan terima kasih untuk podcast hari ini bersama Kak Anya. Kita akan bertemu di lain waktu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saya juga Kak, mohon maaf kalau tadi banyak kata-kata yang agak ini ya, harus disensor mungkin ya. Aman Kak, oke. Karena ini memang milenial podcast. Baik pemirsa, sekian dari kami untuk bincang pada hari ini. Karena podcast kali ini podcast yang sangat energik dan milenial. Sekian dari saya, Hot Podcast Suara NU. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.